Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, ada beberapa kabar pemain yang akan atau diprediksi lepas dari Manchester United. Sempat juga dibahas di beberapa video sebelumnya, tapi gue ingin memberikan update-update keadaan mungkin yang paling terbaru salah satunya tentang pemain ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aston Villa adalah dari beberapa klub yang memonitor perkembangan Alejandro Garnacho. Oh, Garnacho dikaitkan dengan Aston Villa ya. Dia menolak nih untuk pindah ke Al Nassr dan ingin tetap berada di Premier League. Dan dia juga tahu ya, ada ketertarikan yang berlanjut dari Chelsea. Ya, untuk Garnacho ini kabarnya masih berputar-putar terkait dengan klub yang berminat tanpa atau belum adanya tawaran yang pasti, yang jelas nih. Ada konkret gitu ya, tawaran lebih konkret seperti yang ditunjukkan Napoli di bursa transfer musim dingin kemarin. Namun demikian gue perkirakan dia tetap bisa lepas sih pada akhirnya nanti di musim tak panas kali ini. Mungkin apakah akan ke Chelsea atau ke Aston Villa atau bahkan ke klub lain misalnya seperti West Ham gitu ya. Bisa saja terjadi karena situasinya sama dengan Rashford, dua pemain ini sudah terpinggirkan dari skuad Manchester United. Beberapa hari yang lalu kedua pemain ini bahkan harus latihan secara terpisah dengan tim muda Manchester United, tim anak-anak bahkan dari Manchester United. Nah, ini kenapa dilakukan? Menurut gue apakah dia ini disiksa dalam tanda kutip oleh Ruben Amorim atau seperti apa? Tidak sih. Ini hanya menegaskan bahwa ya mereka tidak masuk skema Ruben Amorim untuk musim depan. Dan bahwasannya mereka masih dalam kontrak Manchester United, ya mereka bisa memakai fasilitas ya kan di klub untuk menjaga kebugaran, untuk menjaga keadaan mereka sebagai pemain profesional sehingga mereka diizinkan untuk latihan. Tapi ya ini hanya untuk lebih menjaga kondisi saja ketika mereka atau ditransfer ke klub baru misalnya akan ada tes medis dan lain-lain, ini bisa lebih lancar. Tapi gue prediksi memang Garnacho akan lepas, sama seperti Rashford pun juga demikian. Barcelona saat ini dikabarkan memang yang paling terdepan ya, walaupun masih ada simpang siur apakah akan ada permanen atau pinjaman, tapi gue yakin, gue optimis dua pemain ini pada akhirnya nanti di bursa transfer musim panas kali ini akan cabut dari Old Trafford. Dan Jadon Sancho pun juga demikian. Bagaimana dikabarkan oleh Korspot, Manchester United juga bersedia ya membayar uang pisah dengan Jadon Sancho untuk pemain yang berusia 25 tahun ini. Artinya memang Manchester United lebih mengalah dalam tanda kutip karena memang sulitnya keadaan dari Jadon Sancho, gaji yang sangat tinggi sekali. Dan ini juga yang menyebabkan Chelsea ya kan mundur dari perburuan untuk mendatangkan Jadon Sancho. Mereka sempat meminjam, mereka ada klausul beli, tapi mereka lebih memilih untuk membayar denda, tidak mengambil Jadon Sancho secara permanen. Tapi sekarang dengan minatnya Juventus yang lebih keras, dan juga ada tuntutan kabarnya demikian ya dari Jadon Sancho bahwa Manchester United harus membayar uang pisah, dan Manchester United menyepakati untuk membayar hal tersebut. Ya, ini kesalahan lagi-lagi dari manajemen, padahal Jadon Sancho dinantikan selama 1 musim sebelum dia didatangkan, datang justru kacau. Padahal angka transfernya cukup tinggi, gaji juga sangat besar. Jadon Sancho sendiri sebenarnya bukan pemain sembarangan. Dia pemain yang bertalenta, sempat menjadi pemain yang dinominasikan ya kan di Eropa sebagai pemain terbaik Eropa pada saat itu. Tapi dengan keadaan klub yang memang tidak ideal, menurut gue situasinya juga demikian. Ya akhirnya terbengkalai dalam tanda kutip bakat-bakat seperti Jadon Sancho. Ya memang kita bisa juga berpendapat terkait dengan misalnya attitude ya, karakter dari Jadon Sancho yang tidak baik. Dan dari situ gue berpikir itu tugas manajemen untuk bisa mengetahui pemain-pemain yang akan direkrut. Dia bukan hanya terkait dengan cuplikan video YouTube saja ya kan, aksi-aksi mereka ataupun juga diamati di pertandingan, tidak demikian, tapi juga bagaimana mereka harus tahu secara lebih mendalam kepribadian karakter-karakter pemain itu, siapa keluarganya, bagaimana kebiasaannya dan lain-lain. Dan menurut gue Jadon Sancho ini jelas merupakan bukti besar kegagalan dari manajemen Manchester United selanjutnya. Laurie Whitwell juga mengabarkan terkait dengan Rasmus Højlund yang dikaitkan dengan Inter Milan. Saat ini sudah tidak ada lagi ketertarikan dengan Rasmus Højlund.
Dan karena mereka sudah mendatangkan striker lainnya, tapi gue sempat membaca kabar juga bahwa AC Milan saat ini berminat untuk mendatangkan Rasmus Højlund. Masih rumor, masih belum ada kepastian menurut gue. Tapi besar sih menurut gue secara dengan amatiran ya, dengan apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, bahwa Rasmus Højlund tetap akan stay di Old Trafford untuk musim depan. Menurut gue peluang tersebut masih besar. Anthony juga ingin gue berikan update-nya. Anthony ini mengakhiri masa liburannya lebih cepat dan kembali ke Manchester untuk mengetahui masa depannya seperti apa. Ada sumber juga yang mengatakan, Trivela ini mengatakan bahwa Bayern München ini ada pembicaraan dengan Anthony. Real Betis menginginkan dia kembali ya setelah peminjaman yang sukses, dan ada 2 klub besar, satu di Italia dan satu di Jerman yang juga tertarik untuk mendatangkan Anthony. Kalau tidak salah kabar yang gue dapatkan dari, bukan itu terkait dengan Garnacho dengan Bayer Leverkusen, tapi dengan Anthony apakah ini memungkinkan. Ya saat ini Anthony nampaknya memang lebih nyaman di Real Betis, sehingga menurut gue asumsi gue sekali lagi gue bisa jadi salah, tapi memang prioritas utama Anthony adalah ke Real Betis. Cuman ya ini juga harus dilihat bagaimana realita kemampuan dari Real Betis dalam mendatangkan Anthony. Misalnya apakah angkanya bisa mereka sepakati, gaji juga bisa mereka sepakati. Ini merupakan komponen-komponen yang penting untuk mendatangkan Anthony, dan dari Deadline Day juga mengatakan bahwa Anthony ini sangat dekat saat ini untuk bergabung ke Real Betis lagi. Gua perkirakan sih ketika dia bergabung di Real Betis mungkin dengan pinjaman, atau kalau seandainya dia datang ke Real Betis secara permanen, ini akan dengan cicilan. Apapun itu, menurut gua penting bagi Manchester United untuk sukses melepas pemain-pemain yang tadi disebutkan, Sancho, Rashford, Garnacho, Anthony, pemain-pemain yang memang tidak lagi masuk ke dalam konsep bermain yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Di periode-periode sebelumnya, pelatih seringkali gagal difasilitasi oleh manajemen untuk mengeluarkan pemain-pemain yang memang tidak masuk konsep dari pelatih tersebut. Akibatnya apa? Pelatih tersebut harus mencurahkan tenaga, ekstra perhatian untuk pemain-pemain tersebut itu ya, yang memang tidak bisa dikeluarkan karena pemain-pemain tersebut dibayar dengan gaji tinggi, transfer juga tinggi, sehingga klub justru menuntut nih, manajemen justru menuntut sudah tidak bisa dikeluarkan dari klub, dan balik lagi justru menuntut pelatih untuk bisa memaksimalkan kapasitas-kapasitas pemain tersebut, yang sering sekali justru berakhir dengan konflik ya di antara pemain dan juga pelatih. Dan gue harapkan ini tidak terjadi di periode kedua dari Ruben Amorim, di musim penuh pertama dari Ruben Amorim di Manchester United. Justru ya manajemen bisa mengupayakan betul nih, mengusahakan betul sehingga pemain-pemain yang tidak masuk konsep dari Ruben Amorim ini bisa dipastikan bisa cabut dan tidak berada di Manchester United musim depan, karena ya ini bisa berakibat buruk, kurang lebih seperti itu kalau pemain-pemain yang memang tidak masuk konsep tetap berada di Old Trafford musim depan. Walaupun sebelum gue akhiri video ini, walaupun memang sulit sekali karena memang ada kaitannya dengan kinerja buruk dari manajemen sebelumnya untuk manajemen saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.